Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan melanjutkan tugas pertemuan 11, yaitu berdata ke dalam database MySQL menggunakan service API JSON. Database MySQL ini kita bikin dulu database pakai MySQL. Ya, namanya database akademik dengan nama tabel mahasiswa. Nah, untuk itu kita ke folder exam. Di sini saya di local di exam terus di sini kita bikin folder nama Android. Nah, ini saya sudah bikin, kita buka. Kita buka, ini saya sudah ada, nanti kita tinggal kopas saja. Kita buka bentar. Nah, di sini koneksinya jangan lupa, karena yang di modul itu koneksinya ada passwordnya, diisi. Sedangkan kita kan aslinya kosong passwordnya, dengan usernya root, hostnya localhost. Nah, ada DB-nya ini kita namanya akademik karena udah ada kan akademik. Kalau bisa examnya versi yang udah terbaru, baru juga PHP di ke atas, jadinya sudah menggunakan MySQL, bukan MySQL saja. Ini koneksi insertnya, jangan lupa, yang kita ubah ininya, ini variabel buat manggil di ini value nilainya ini. Jadi kalau misalkan ini nggak usah diubah, yang penting ini sama. Sama dengan yang ada di Eclipse kita. Di data buat nambahin data, terus untuk update, delete, baik saja. Langsung kita bikin database database-nya di MySQL dengan nama kelas, jurusan, dengan tabel mahasiswa, database akademik. Ini langsung saja, ini saya menggunakan bahasa SQL. Saya akan memberikan dua opsi selain itu, dengan memudahkan kalian memilih antara menggunakan bahasa SQL atau cara yang ada di sini dengan tampilan ini.
ini dengan klik new ke database. Nah, klik database misalkan angka satu karena udah ada akademik, jadi misalkan diklik tabelnya bisa mahasiswa karena kolomnya ada 4 tadi, sudah 4. Ini kita namain name, nama kelas, bisa pasar 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 ini memiliki size sama kan. Ini ada 2 opsi cara bikinnya. Ini saya pakai yang database akademik. Ini berapa saja, cuma kita tahu saja. Hapus database-nya. Yang dipakai cuma yang mahasiswa yang di database akademik. Ini langsung sama kita import project yang dituliskan Pak Nuri. Kita import foldernya yang setelah kita download dimana lokasinya, karena saya sudah taruh di workspace, jadi perlu bingung lagi nyarinya. Kalau kalian terserah mau nyari di mana, tapi otomatis akan ke-save ke lokasi workspace yang sudah disediakan atau yang awal-awal kita mau taruh mana. Pertemuan ini bentar. Ini udah. Yang memberitahukan, yang ditambahkan itu custom client untuk mengkoneksikan ke server database-nya. Tambahkan ini karena di sini yang pasti ada di Java sama kelas Java-nya sama di layout-nya. Dua ini yang harus kita bikin tuh, misalkan di input karena sudah ada input sama ini kan ini kan input. Terus ada list mahasiswa, activity listnya ada 2, terus di edit mahasiswa. Nah, caranya supaya otomatis 2 activity itu langsung ke kelas dan ke activity layout-nya, kalian di kanan aja project-nya nih other, kalau nggak ada di situ terus unlist activity, next. Nah, sini kan penamain misalkan itu kan sampai, karena di sini pertemuan 10 belum ada menu, langsung ke input. Kita coba bikin menu activity minus
saya otomatis ke bikin di layout dan di flash Java-nya. Ini langsung ke bikin. Kita lihat di menu juga, menu aktiviti di Java, bikin juga. Menu bermudah kita pakai linear dan di linear ini. Ganti linear vertikal, kita masukin layout lagi, kita mau text fill aja dulu, text view yang dari teks buat tampilan selamat kata misalkan. Buat ini buat nama kita kita ganti ID-nya. Terus kita kasih layout lagi, linear layout kita lagi pada bawahnya. Lalu kita masukin teks kita masukin buttonnya. Buat logout input output.
pas dulu aja. Tadi button push keluar lock on. Mantap. Hasil barangnya
diubah. Main activity-nya harusnya langsung ke main, bukan ke main. Salah. No, salah. Pantesan. Kan developer masih lagi. Kok masih ini sih? Masih ini sih. Saya nomor activity. Oh, ada yang buka juga. Ya. No. Nah, udah. Benar. Ininya buka input. Maka kesimpan. Nah, benar. Langsung kita double sini ya. Kita cek ke database-nya. Sama. Untuk kita edit. Kita rumpas lagi. Benar. Nah, jadi kalau misalkan project kalian ingin tambahkan custom, apa yang ditambahkan itu custom satu. Jadi kalian kalau misalkan kalian udah pertemuan apa pertemuan 10 sudah, jadi tinggal tambahin custom satu untuk lain. Itu aja. Karena custom ini kelas doang, kelas Java doang, jadi ini nggak ada, kita otomatis di sini. Caranya biar langsung ke page-nya, kita klik kanan bagian sini di bagian folder SRC, terus page-nya kuliah pertemuan ini, terus kelas. Nah, di sini otomatis page-nya langsung ke
komponen pertemuan, tinggal kita namain sesuai dengan yang ada di modul Kotlin HTTP client custom. Terus kita finish, selesai. Nah, kalau misalkan kita bikinnya di sini langsung ke kelas. Nah, ini default, jadi nggak tahu, kita harus cari dulu nih sini dulu kan, dari dulu daripada bingung. Ini langsung sini biar otomatis dia langsung berada ke sini. Nah, untuk kalau bikin activity saja untuk layoutnya, kita new Android XML file. Nah, ini XML. Kita pilih layoutnya mau apa, linear, review, atau yang lainnya terserah. Tapi kita normal linear layout aja. Linear layout atau yang layout atau jadi ada beberapa cara untuk membuat activity dan class seperti yang tadi saya bikin, yaitu menu activity dan activity menu output XML dengan menu activity.java. Jadi kalian bentuk seperti yang tadi, klik kanan projectnya, terus other, pilih yang Android. Awalnya kan seperti ini, terus buka folder Android, terus Android activity, terus pilih blank, masukkan, jangan lupa hurufnya depan besar karena dia akan bikin untuk activity.java nya ini, terus untuk layout name XML nya ini ya. Jadi yang kalian ubah cuma ini aja, nggak perlu yang lainnya, dan yang diubah ya. Ini sudah selesai. Untuk inputnya ini kan home activity di modul kan sebagai inputnya, yang diubah, yang ditambahkan cuma bagian ini aja. Dan ini dijadiin default, terserah mau dihapus ini nggak apa-apa, dari string sampai ini cuma ditambahin new kirim pesan untuk input. Jadi ntar dia akan memanggil metode ini. Untuk selanjutnya ditambahkan di sini, tambahin kelas lagi kirim pesan. Nah ini, dan di sini saya menggunakan API 10.0.3.2 karena ini motion menggunakan 3.2. Kan kalau misalkan yang di modul kan 2, itu nggak bisa saya, karena saya menggunakan motion, jadi bukan bawaan. Jadi kalau yang default pakai 10.0.2.2 yang pakai HP juga bisa. Kalau misalkan buat motion ya udah dilihat di OSS ini, tinggal kalian masukkan dengan IP ini. Terus selanjutnya kalau buat list mahasiswanya sama, tambahkan privat list view. Nah, jangan lupa di sini dihapus atau dikasih command line. Nah, di sini kan awalnya pasti ada variabel list view itu kalian hapus, jadi seperti ini aja. Jadi list view, kalau misalnya kalian masih nggak hapus, enter error karena dia bingung mau manggil yang mana karena sudah ada di sini. Nah, terus kita tambahkan dari sini nih, ini get data existing. Dari sini sampai ke bawah besar. Nah, di sini sama, karena dia nampilnya bakal di sini rupanya tab. Makanya di sini dimatiin. Di sini alamat isinya, ID-nya. Dan untuk editnya atau update-nya itu mahasiswa aktivitas siapa. Kalau yang di modulnya itu kita bisa ubah yang sini ke sini dari button editnya dari string sampai helper. Jadi helper ini
kita hapus atau kita matikan, kita tambah request update. Kita tambah request update sama dengan sini, request delete, matikan, cancel, tidak perlu. Setelah itu kita tambahkan metode baru, yaitu privat baru, privat connect baru, tambah di bawah. Di sini metodenya dia manggil sesuai dengan yang kita klik. Misalkan kita klik hapus, maka dia akan manggil delete. Nah, delete ini akan berubah jadi sini delete.php. Itu otomatis akan ke delete.php. Kalau misalkan dia update, maka akan update.php. Nah, ini saja dari itu. Kalian bisa buat kreasi kalian seperti yang tadi membuat menu activity saya tadi, yang menu activity-nya ini tadi. Ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.